turn, as He promised He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised He will always be there, He's always watching us, guiding us, and He knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as He promised He will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow His guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in His heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn, as He promised He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised He will always be there, He's always watching us, guiding us, and He knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as He promised He will always be there. Allahu Akbar, 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 Allah. So when the time gets hard, there's no way to turn, as He promised He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised He will always be there, He's always watching us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom dan di kajian rutin Jumat sore kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya minaz zulumati ilan nur. Di sini saya sebagai MC ingin membacakan susunan acara pada kajian rutin Jumat sore ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan tilawat Al-Quran, yang ketiga ada kajian rutin oleh Ustadz Dr. Fitra Arsil. Selanjutnya ada tanya jawab, dan terakhir ada foto bersama dan penutup. Oke, sebelum kita mulai acara kajian rutin kali ini, mari kita dengarkan pembacaan
tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Zaki. Untuk saudara Zaki, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih buat waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki sudah membacakan tilawah Al-Quran. Mari kita sama-sama dengarkan kajian rutin Jumat sore kali ini. Ustadz Fitra, bagaimana? Assalamualaikum Ustadz Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, insya Allah bisa. Halo, terdengar suara saya? Ya, terdengar Ustadz, terdengar. Ya. Oke Ustadz. Ustadz Fitra ini adalah dosen dari Fakultas Hukum. Kemudian beliau adalah ketua bidang hukum tata negara. Oke, akan membawakan kajian rutin berjudul kajian sirah sahabat. Oke, selanjutnya kami serahkan waktunya kepada Ustadz Fitra. Demikian waktunya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyyil karim nabiyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta kajian yang saya hormati, alhamdulillah di sore ini kita bisa bertemu dengan online ini ya. Mudah-mudahan Allah catat pertemuan ini sebagai amal kebaikan bagi kita yang memperberat nih timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Saudara sekalian, saya diminta sama siapa waktu itu yang menghubungi saya, Fikri ya, Fikri, Dek Fikri, ya. Nak Fikri harusnya sih, ini seumuran anak-anak saya nih ya.
Ya, anak saya di 2021 tuh di teknik elektro. Oh begitu. Jadi saya akan memberikan berdasarkan arahan Fikri itu, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang sirah sahabat, ya salah satu sahabat yang mana yang harus saya pilih. Saya agak bingung juga sebenarnya ini karena nggak ditentukan oleh panitia. Saya suruh cari sendiri sahabatnya siapa gitu ya kira-kira. Nah, saya berusaha mencari kira-kira ada sahabat mana yang perlu kita, semua perlu ya, banyak ada buku menarik ya 60 sahabat itu ya. Rijal Haula Rasul, apa orang-orang di sekitar Rasul. Nah, itu ada 60 sahabat yang dibahas di situ, ada itu bagus-bagus saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berusaha mencari yang cocok untuk diskusi kita. Saya mau bahas salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Saya mau coba, saya sempat bikin tadi PowerPoint untuk kegiatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelihatan ya yang saya sudah share? Kelihatan enggak? Sudah. Terlihat ya? Oke. Ya, Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini kalau kita cari di sirah Rasulullah SAW, ini salah satu sahabat yang penting. Nanti kita banyak bicarakan mengenai beliau, tapi kalau bicara nasabnya, beliau ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Bapaknya Al-Abbas itu adalah paman dari Rasulullah SAW. Dan tapi yang menarik ini adalah beliau ini dia sahabat muda. Jadi bertemu Rasulullah dalam kondisi sebagai pemuda, dan Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini masih muda sekali, masih terbilang anak-anak. Jadi saya mau momentum itu yang mau saya gunakan ya, karena ini kan para pemuda semua nih yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa mengambil banyak manfaat ya dari apa yang menjadi kisahnya Abdullah bin Abbas. Nah, kisahnya Abdullah bin Abbas banyak sekali. Saya coba cuplik-cuplik beberapa hal yang penting aja. Jadi yang penting untuk pertemuan kali ini ya, pada semuanya penting juga. Nanti kita diskusikan. Nah, pertama karena saya juga tanya sama Fikri, ini Fikri udah sahabat mana aja yang udah dibahas, katanya oh belum ada sahabat. Nah, berarti saya harus bicarakan dulu tentang kedudukan sahabat Rasulullah SAW. Karena kalau kita bicara dalam ajaran Islam, dalam hukum Islam secara khusus, sahabat ini punya posisi yang penting. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi. Wasahaba kulluhum udul inda ahlus sunnah wal jamaah. Kita yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah dalam agama kita menganggap sahabat itu semuanya udul. Nah, itu orang-orang yang adil. Ya, ini kutipannya nih ya. Menurut keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, seluruh para sahabat itu adalah orang yang adil. Karena Allah Ta'ala telah memuji mereka dalam Al-Quran. Juga dikarenakan banyaknya pujian yang diucapkan dalam hadis-hadis Nabi terhadap seluruh akhlak dan amal perbuatan mereka. Juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan baik berupa harta maupun nyawa untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting kita bahas, kita positioning ini. Karena ini terutama di kata-kata kulluhum udul. Kulluhum udul itu maksudnya apa? Mereka semua adil itu karena apa? Artinya para sahabat ya, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka dianggap celahnya itu tidak kalaupun ada kesalahannya itu tidak menghapus atau menggoyahkan posisi mereka sebagai orang yang adil.
sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, sebagai orang-orang yang menjadikan sumber dari pengambilan hukum dalam Islam itu integritas tidak diragukan. Karena begini, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ya, anak-anak sekalian ya. Karena kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Quran, hadis Rasulullah SAW sebagai cara kita untuk beragama ini ya, di hadis. Maka kalau kita lihat hadis-hadis itu kan semuanya berasal dari Rasulullah SAW, kemudian diceritakan oleh para sahabat, ya kan? Ya, sahabat yang mendengar dari Rasul, yang mendengar, melihat ya. Karena hadis itu kan bisa qaulan, fi'lan, taqriran, apa yang menjadi perkataan Rasulullah, apa yang menjadi sikap Rasulullah, apa yang menjadi sikap diam Rasulullah. Ada peristiwa Rasulullah diam, berarti itu dibenarkan pada waktu itu. Nah, siapa yang melihat ini semua? Siapa yang mendengar peristiwa ini semua? Yang mendengarnya adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu posisi sahabat dalam hukum Islam itu penting betul. Nah, sedangkan hukum Islam kita itu sangat mengandalkan sumber. Ya. Jadi ada ya, kalau dalam hadis ada yang salah satu yang paling penting di hadis itu soal isnad, soal sanad. Jadi kalau kita belajar hukum Islam beda nih sama belajar hukum-hukum yang lain, belajar pelajaran yang lain. Kalau saya belajar hukum, saya kutip pendapat si A, si B, si A, ahli siapa gitu, John Locke, Montesquieu. Saya bacanya dari mana? Nggak perlu sanadnya, nggak perlu. Ini siapa, dari siapa nggak perlu. Pokoknya apakah ini sampai ke Montesquieu apa enggak gitu, sampai ke John Locke apa enggak, itu nggak perlu. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam kita jaga betul sumber itu. Dia harus sampai kepada Rasulullah SAW dan dari rijal-rijal, dari orang-orang yang terpercaya, harus sampai kepada sahabat. Kalau nggak sahabatnya hilang, namanya hadisnya mursal. Hadisnya nggak sampai kepada sahabat. Nah, nanti kita bisa berdiskusi hadis mursal itu gimana gitu. Nah, tapi setiap orang yang membawakan hadis ini, nanti dicari itu problemnya. Orang ini sikoh apa enggak, terpercaya apa enggak. Terpercaya enggak. Nah, ada dalam ilmu rijalun hadis itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu orang itu dijarah, dicari kalau dia punya masalah apa masalah hafalannya, berbohong, bisa membohongkah apa dia pernah, atau ditakdil, atau kebaikan-kebaikannya, jarh wa ta'dil. Nah, itu setiap rijal hadis itu dicari sampai kepada sahabat. Nah, untuk sahabat, khusus untuk sahabat, tidak berlaku jarh wa ta'dil. Jadi enggak, kalau hadis-hadis dari siapa, nah sampai kepada sahabat enggak berlaku, karena ada kaidah kulluhum udul, semua mereka adalah adil. Jadi udah sampai ke sahabat, maka semua udah dianggap selesai, udah terpercayalah sahabat. Kenapa begini? Karena Allah yang sudah ridho kepada mereka, karena Rasul yang sudah ridho kepada mereka. Ya, jadi artinya kalau ada orang yang, jadi bahayanya kita nih nanti kalau ada orang yang berusaha menjelek-jelekkan sahabat, ada orang yang mencoba mengorek-ngorek integritas sahabat, itu yang berbahaya terhadap apa? Terhadap hukum Islam kita. Jadi hukum kita menjadi goyah karena para sahabatnya dicari-cari kesalahannya. Apakah sahabat nggak salah? Ada salahnya. Apakah sahabat nggak ada konflik? Ada konfliknya. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menahan lisan kita untuk membicarakan konflik, membicarakan keburukan dari para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini penting banget kita pertama memahami kedudukan para sahabat Nabi SAW. Jadi yang pertama yang saya mau tekankan itu ya adalah kulluhum udul.
inda ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini bentuk kenapa seperti kata Ibnu Katsir, Allah sudah ridho terhadap mereka. Misalnya Allah sebut dalam banyak surat di Al-Qur'an, ini berapa saja yang saya kutipkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah maksudnya para sahabat itu. Ya, para sahabat itu ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, jadi ini memang menceritakan khairu ummah itu para sahabat itu. Generasi para sahabat itu. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Di surat Al-Fat ayat 18. Sesungguhnya Allah telah ridho. Nah, ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, bukunya ada tentang hadis. Ya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Tahta sajarah itu ketika peristiwa Hudaybiyah. Tahta sajarah di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan sakinah, ketenangan di atas mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, ini juga tentang sahabat, betapa Allah pas sajarah itu ketika menjelang perjanjian Hudaybiyah itu ya, ketika Utsman masuk ke dalam kota Mekah, terus kemudian nggak kembali, dan itu ada baiat lah bersama Rasul di bawah pohon. Nanti mungkin kesempatan lain bisa cerita soal itu. Ayat yang lain juga wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, ya, dari golongan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka, mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini sahabat posisinya seperti itu. Jadi kita memang perlu memang memposisikan sahabat ini dengan posisi yang sangat tepat, kan, yang memuliakan mereka, karena Allah sendiri telah memuliakan mereka. Nah, ini di dalam Quran, dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah yang hidup di korni, masa Rasulullah hidup, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi kata Rasulullah, kalau kita melihat di mana masa kejayaan Islam kapan? Bukan ketika kita menguasai Eropa, bukan ketika kita menguasai kekhilafan itu, tapi justru ketika Rasulullah hidup bersama para sahabat Rasulullah SAW, khairul qurun qurni tsummal ladzina yalunhum, kemudian setelahnya. Nah, bahkan Rasulullah memberikan peringatan. Ya, ini ada peringatan di hadis berikut. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah mencela para sahabatku. Jadi kita nggak boleh mencela-cela sahabat nih. Jangan sampai ada lisan kita mencela para sahabat. Jangan mencela para sahabatku, jangan mencela para sahabatku. 2 kali Rasulullah bilang gitu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Kalau salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ya, kalau kita infakkan emas gunung Uhud itu luar biasa besar. Kalau yang pernah ke Madinah lihat gunung Uhud besar.
mengelilingi Madinah itu gunung Uhud. Niscaya tidak akan menyamai infak salah seorang dari mereka para sahabat yang hanya sebesar cakupan tangannya atau setengahnya. Masya Allah. Amal para sahabat itu dibandingkan amal kita jauh luar biasa amal-amal para sahabat itu. Jadi Allah dan Rasulnya telah meninggikan posisi para sahabat dan kita tidak boleh merendahkan mereka. Nah, bahkan berbahaya bagi syariah kita, bagi ajaran agama kita. Oleh karena itu, kita pertama positioning dulu tentang para sahabat. Nanti kalau kita mau bahas di pikiran kita, di syariah kita. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama. Nah, kemudian kita bicarakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang menjadi sahabat pilihan kita pada sore ini. Ya. Nah, Ibnu Abbas ini dia ini bicara umur ya. Jadi Ibnu Abbas itu dia umurnya kira-kira nih ya, ini ada perbedaan pendapat mengenai umur Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas itu umurnya dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah hijrah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau lahir. Nah, Rasulullah berapa lama di Madinah? Rasulullah di Madinah 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas berusia 13 tahun. Ada yang mengatakan beliau berusia 10 tahun berdasarkan perkataan Ibnu Abbas sendiri. Jadi ini perkataannya Ibnu Abbas bahwa bukan yang ini. Mana ya? Ada tadi lupa saya masukin kali. Ada. Jadi perkataan Ibnu Abbas sendiri dia berusia 10 tahun ketika itu. Ada yang mengatakan para ulama lain 15 tahun. Jadi kira-kira usia Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat adalah sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, tapi yang menarik juga yang fakta ini yang saya mau ungkap juga bahwa Ibnu Abbas sendiri ketemu Rasul itu nggak lama. Karena Ibnu Abbas itu dia hijrah hajara ma'abihi qabla al-fath. Jadi dia hijrah ke Madinah, tadinya dia tinggal di Mekah. Nah, nanti Anda kalau mau diskusikan tentang Abbas, bapaknya Ibnu Abbas ini menarik. Kenapa beliau ada di Mekah? Ya, padahal beliau mendukung Rasulullah tapi tetap ada di Mekah. Ini ada kisahnya sendiri yang menarik. Nah, tapi beliau hijrah ini bersama hajara ma'abihi, dia hijrah bersama bapaknya qabla al-fath, sebelum Futuh Makkah. Sebelum Futuh Makkah, dan dia ketemu sama Rasul ketika Rasulullah mau berangkat Futuh Makkah. Jadi sekitar tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 ke-10 Hijriah itu ya. Nah, dia ketemu si Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau bersama Rasulullah itu para ulama mengatakan kira-kira sekitar 30 bulan. 30 bulan aja bersama Rasulullah. Di 30 bulan bersama Rasulullah, dia mendampingi Rasulullah, mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Nah, ini ada faktanya, usia ketika Rasulullah wafat ada 10-15 tahun, hijriah ketika Fathul Makkah pada tahun 9 Hijriah, dan bersama Nabi kira-kira sekitar 30 bulan, selama 30 bulan. Nah, orang yang bersama Rasul selama 3 bulan ini, Abdullah bin Abbas, dia meriwayatkan 1660 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah, kalau orang bicara Ibnu Abbas sebagai perawi hadis, dia adalah salah satu ulama hadis yang paling terkemuka. Ulama hadis yang terkemuka. Kalau kita lihat urutan sahabat yang meriwayatkan hadis,
Nah, ini termasuk yang paling banyak. Ya, termasuk dia 1, 2, 3, 4, 5 besar Ibnu Abbas. Dan ini ada, nah menariknya nih, dari orang-orang yang meriwayatkan hadis pada umumnya adalah sahabat-sahabat muda. Abdullah bin Umar, sahabat muda juga, anaknya Umar bin Khattab. Anas bin Malik juga pembantu Rasulullah, orang muda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, masih muda juga. Abdullah bin Abbas masih muda juga. Nah, ini para pemuda nih yang meriwayatkan hadis. Nah, Ibnu Abbas, ya, nanti kita bicara soal Ibnu Abbas ini pemuncak ilmu gitu ya, ada yang bilang begitu. Jadi dia ilmunya luar biasa besar. Nah, kenapa ilmu Ibnu Abbas itu besar? Sangat luar biasa, sangat besar kontribusinya dalam keilmuan Islam, dalam syariat Islam, dalam tafsir, dalam hadis, dalam berbagai keilmuan Islam. Yang paling pertama, ini ada doa dari Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan ya dari Sa'id tentang dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah meletakkan tangannya di atas bahuku atau di atas pundakku. Sa'id merasa agak ragu waktu itu di pundak atau di bahu. Kemudian beliau berdoa, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Jadi ini doa Rasulullah. Doa Rasulullah yang ya Allah, fahamkanlah ia terhadap agama dan ajarilah ia ta'wil. Ta'wil itu apa? Tafsir. Maksudnya dia diminta, Rasulullah meminta kepada Allah supaya Allah memberikan pemahaman kepada Ibnu Abbas ini tentang agama dan juga tentang tafsir. Ada 2 momen ya yang doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, dan akibatnya ini pertama, jadi kalau kita cari nanti kan kita bicara gimana orang bisa sehebat Ibnu Abbas. Nanti pertama kali yang harus kita ketahui bahwa ini adalah terkabulnya doa Rasulullah SAW. Ini pernah terjadi juga kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi yang nomor 1 ini, yang meriwayatkan 5.374 hadis. Dia itu tadinya dia orang yang pelupa itu. Pelupa, dia bilang, dia ngadu ke Rasulullah, saya ini kok pelupa gitu. Jadi orang yang 5.374 hadis ini ngakunya pelupa gitu ya. Bilang pelupa dan kemudian minta didoakan Rasulullah. Didoakan Rasulullah pada waktu itu, sehingga setelah didoakan oleh Rasulullah tidak ada yang dia lupakan lagi apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi dia akhirnya dia paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini jadi pertama kali kalau kita mau ambil ibrah yang pertama, kita perlu mencari doa dari para ulama, mencari doa dari para guru-guru kita, agar ilmu yang ada pada kita itu ilmu-ilmu yang melekat pada kita, ilmu-ilmu yang Allah jadikan itu kebaikan bagi kita. Nah, ini kehebatan Ibnu Abbas adalah pertama karena doa Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita mau lihat luasnya ilmunya Ibnu Abbas itu seperti apa. Nah, ini saya kutipkan dari makalah yang membahas tentang Ibnu Abbas. Ini panjang ya, pendapatnya Al-Waqidi tentang Ibnu Abbas. Nah, kira-kira Al-Waqidi mengisahkan, telah mengabarkan padaku Daud bin Jubair berkata, aku mendengar Ibnul Musayyib berkata, Said bin Musayyib ini seorang tabi'in, Ibnu Abbas adalah manusia yang paling berilmu. Dia dianggap paling berilmu. Telah mengabarkan padaku Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya Ubaidillah bin Utbah berkata, adalah Ibnu Abbas mempunyai beberapa perkara yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Dengan ilmunya yang melesat ke depan, dengan fikihnya yang banyak yang orang membutuhkan pendapatnya, bijaksananya dan ahli nasab. Dan belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih paham dari pendahulunya tentang hadis Nabi SAW.
daripada beliau. Jadi dia paling paham tentang hadis Nabi. Juga tentang perkara-perkara yang diputuskan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman daripada beliau. Tidak ada orang yang lebih faqih menurutku daripada beliau, serta lebih mengetahui bait-bait syair dan bahasa Arab, tafsir Al-Quran, dan juga ilmu hisab, ilmu perbintangan, serta ilmu syariat daripada beliau. Tidak pula aku mengetahui ada generasi pendahulu yang lebih kuat pendapatnya yang dibutuhkan umat melebihi dirinya. Jadi ini luar biasa pendapat ilmu yang dimiliki Ibnu Abbas. Orang yang berinteraksi dengan ini. Jadi ini ya, saya mau sampaikan pendidikan Rasulullah yang 30 bulan aja, ya. Ketemu Rasulullah sebentar aja jadinya kayak gini. Jadi kita tuh sekolah tuh kelamaan. Nah, ya udah TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, udah lulus, pinter enggak, soleh kagak gitu. Nah, jadi ini lihat nih 15 ketemu Rasul sebentar aja. Wah, ilmunya ada orang bilang kayak begini. Ketemunya tinggal 30 bulan. Jadi kita nggak kelamaan kita nih belajar nih, kelamaan ilmunya nggak nempel, solehnya juga nggak kelihatan ya. Nah ini kita harus introspeksi nih kalau ngelihat Ibnu Abbas ya. Nah, beliau mempunyai majelis yang satu hari hanya membahas fikih, hari berikutnya tafsir, hari berikutnya sejarah peperangan, hari berikutnya syair, hari berikutnya bahasa Arab. Jadi tiap hari dia ngajar sendiri. Jadi universitas dia sendiri gitu, ya, dosennya. Ya. Kuliahnya apa aja saya dosennya. Gitu. Mujahid mengkisahkan adalah Ibnu Abbas dinamakan dengan lautan ilmu yang tak bertepi disebabkan keluasan ilmu yang beliau miliki. Imam Atha mengatakan belum pernah sebelumnya aku menyaksikan sebuah majelis ilmu yang lebih mulia daripada majelis ilmunya Ibnu Abbas. Paling banyak mengandung ilmu serta kewibawaan. Para ahli tafsir bertanya padanya, para ahli bahasa juga bertanya kepadanya, para ahli syair juga menanyakan syair yang dimilikinya, seakan-akan mereka semua sedang mengambil air dari satu danau yang sangat luas. Jadi luar biasa Ibnu Abbas ini. Ya, kalau kita lihat ilmu yang ada pada Ibnu Abbas. Nah ini saya mau kasih contoh-contoh. Contoh ilmunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar ini, orang yang hadir di perang Badar, itu adalah orang-orang yang mulia. Orang yang mendapatkan posisi penting dalam hukum Islam, dalam sejarah Islam. Dalam itu posisi Ahlul Badar penting. Jadi kalau Rasulullah kalau dia mau orang-orang mau syura mengambil keputusan, Ahlul Badar posisinya pendapatnya diminta. Jadi Allah sudah Rasul sudah mengatakan sudah diampuni dosanya yang sekarang dan yang akan datang gitu. Kalau kita dapat posisi kayak gitu kita ngapain tuh? Jadi dosa kita udah diampuni yang sekarang dan akan datang. Wah, nah itu kita ini password nih gitu ya, kita bisa bikin apa aja akan datang jadi di. Kalau kita dapat itu kira-kira kita udah mikir kita ngapain ya, udah akan datang udah saya diampuni. Karena itu Anda nggak jadi Ahlul Badar kalau Anda masih mikir kalau mau maksiat karena dosanya udah diampuni. Ahlul Badar nggak begitu, dan Allah buktikan sampai akhirnya Ahlul Badar nggak ada yang bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang posisi Ahlul Badar ini penting. Nah, Ibnu Abbas orang yang masih kecil, yang hijrahnya itu setelah menjelang Fathul Makkah. Fathul Makkah kan jauh sebelum perang Badar. Ya, udah mau futuh Makkah, dan dia masih anak-anak, ketemu Rasul masih usia anak-anak, masih 9-10 tahun gitu ketemu Rasul. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam kitab sahihnya min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhu Badr. Asyakh itu syekh-syekhnya Badr gitu. Jadi Umar bin Khattab itu mengundangku masuk itu bersama para syekh-syekh Badr. Pada para Ahlul Badar ya, jadi zamannya Umar, coba Anda bayangkan zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu
dia Abu Bakar 2 tahun. Kalau dia umur usia 13, Rasulullah wafat, Ibnu Abbas 2 tahun memerintah Abu Bakar. Berarti umur 15 ya, sekitar umur 16 tahun. 16 tahun, 17 tahun dia tuh diangkat jadi penasehatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa? Amirul Mukminin. Ya. Jadi KSP itu, kata presidenan itu Ibnu Abbas usia 16 tahun. Ya. Kita 16 tahun masih ngapain kita 16 tahun? Anda nih 16 tahun segede Anda nih kan? Lu masih apa? Enggak ya? Udah lebih tua lagi Anda mungkin. Nah, dia udah jadi KSP. Kepala staf kantor, menjadi anggota staf kepresidenan ya, West Wing kalau di di Amerika tuh. Jadi penasihat presiden. Nah, dia suka diajak sama Umar bin Khattab waktu itu Amirul Mukminin untuk datang, dan Umar mengundang Ahlul Badar untuk sholat. Ini terus kata orang-orang Ahlul Badar, ini ngapain anak kecil ikut-ikutan gitu. Anak-anak kecil gitu. Tapi Umar bin Khattab ingin ngasih tahu gitu. Lima tadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'a misluh gitu. Kenapa nih orang ini masuk nih? Dia kan segede anak-anak kita gitu. Ini seperti umuran anak-anak kita, kata Ahlul Badar, ngapain dia ikutan sama kita? Nah, kata Umar, tapi coba lihat dia. Katanya. Nah, kemudian kata Umar, coba ceritakan katanya, menurut kamu bagaimana ini terjemahannya biar gampang ya nih. Maka kenapa engkau bawa serta anak ini? Kami juga punya anak-anak yang sebaya dengannya. Seperti pada suatu hari beliau mengajakku lalu memasukkan diriku ke masjid mereka. Tidaklah aku memahami kecuali kalau mereka mengajak ketika itu untuk membuktikan pada mereka, bertanya pada majelis, apa yang kalian ketahui dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi ini nggak lengkap terjemahannya. Nah, ini Umar misalnya menanyakan tentang apa yang maksud dari Quran, Iza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Nah, maka berkata sebagian dari orang Ahlul Badar ini, umirna an nahmadallahu wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Jadi Umar bertanya tentang ayat ini. Ayat Iza jaa nasrullahi wal fath itu artinya maknanya apa? Terus Ahlul Badar itu menjawab, kita diperintahkan untuk bertahmid kepada Allah, ya, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah ketika datang kepada kita kemenangan, ya, pertolongan Allah berupa kemenangan ketika Fatuh Makkah kepada kita. Jadi kata orang Ahlul Badar itu. Jadi ini perintah Allah untuk kita memuji Allah dan beristighfar kepada Allah ketika Fathu Makkah. Terus habis itu ditanya ke wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, dan sementara yang lainnya nggak ngomong apa-apa, diam aja. Waqala li, maka berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apa benar menurut antum kayak begitu Ibnu Abbas, mana ayat ini? Kata Abu Abbas, faqultala, bukan, kata Abu Abbas, bukan gitu maknanya. Qala fama taqul, kalau gitu apa maknanya? Qultu, maka Abu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul. Kata Ibnu Abbas, bukan itu maknanya. Maknanya adalah itu adalah ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang Rasulullah sudah mau wafat ketika itu, karena kemenangan itu sudah datang. Ya, izaja pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah diberikan, dan itu adalah tanda-tanda wadzalika alamatu ajlika, itu adalah tanda-tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika. Jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah dan untuk beristighfar,
dan kita diperintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak mengetahui kecuali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu. Jadi luar biasa pemahaman Ahlul Badr tentang ayat dibandingkan pemahaman sama anak kecil ini itu yang belajar sedikit bersama Rasulullah itu posisi Ibnu Abbas luar biasa. Nah, dia mendapat gelar turjumanul Quran. Ya, jadi nah sebelum itu. Nah, kemudian ini ada satu lagi. Nah, ini Ashabul Kahfi. Udah selesai belum nih pada baca Al-Kahfi hari Jumat ini. Nah, ada di Al-Kahfi ada surat ya yang Allah mengatakan sayaquluna salatur rabihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wasaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu ma ya'lamuhum illa qalil atumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi Allah mengatakan tentang perbedaan pendapat mengenai berapa jumlah orang Ashabul Kahfi itu. Itu di Allah katakan. Ada orang yang mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lainnya mengatakan jumlah mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kata Allah, ma ya'lamuhum illa qalil. Jadi Allah katakan ini orang nggak tahu nih jumlah sebenarnya berapa Ahlul Badr itu. Nggak tahu kecuali sedikit orang aja yang tahu. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Ya, qala Qatadah ulama juga, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ana min qalilin ladzi. Nah, jadi kata Abbas, sayalah yang sedikit itu. Kata Allah kan, nah, dia otoritas tuh, dia ngasih tahu nih, saya yang disebut oleh ayat Quran, oleh surat Al-Kahfi itu kata Allah cuma sedikit. Ya, Allah katakan kan cuma sedikit Allah kan. Ya. Qur rabbi a'lamu bidatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak diketahui jumlahnya kecuali sedikit, kata Ibnu Abbas. Apa yang kata Ibnu Abbas? Aminal qalil. Saya yang sedikit itu. Jadi sampai dia bisa bilang dia punya otoritas untuk mengetahui itu, tafsir. Maka oleh karena itu dia dapat gelar, ya, dapat gelar. Gelarnya adalah turjumanul Quran. Orang yang paling mengerti tentang Quran. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan sekiranya Ibnu Abbas sampai kepada umur masa itu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menandingi ilmunya. Ibnu Mas'ud ini Abdullah bin Mas'ud itu sahabat juga, sahabat Rasulullah yang awal-awal masuk bersama Rasulullah di Makkah. Sebaik-baik penafsir Al-Quran, Ibnu Mas'ud yang mengatakan. Jadi ada di sahabat Rasul itu ada Al-Abadilah Al-Khamsah, ada 5 Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Jadi ada Abdullah ya. Nah, yang selalu dianggap menjadi sumber dari hukum Islam. Nah, ini pengakuan dari Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini juga sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas belum pernah melihat seorang yang lebih cepat memahami berbagai hal, memanggil sepupu Rasulullah itu untuk membahas masalah pelik di hadapan para pejuang perang Badar dari Muhajirin dan Ansar. Ibnu Abbas berbicara dan Umar akan memperhatikan. Jadi kalau ada masalah-masalah pelik, Umar panggil Ibnu Abbas dan bermusyawarah di antara para Ahlul Badr. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang senior, orang-orang yang bicara masalah kenegaraan, anak kecil yang cuma interaksi sama Rasulullah sedikit, tapi dengan pendidikan yang luar biasa, beliau punya pemahaman yang dibutuhkan umat. Ya. Nah, kemudian ini ada juga contoh ke waktu Ibnu Abbas berdialog dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu waktu itu Abbas masih kecil.
masih sekitar umur 9-10 tahun, ya 10 tahun ya. Misalnya kita 10 tahun masih ngapain? Bayangkan anak kita berdialog seperti ini. An Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah lam annal ummata istama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng ya. Radifan Nabi. Jadi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh luar biasa, kecil itu dia gonceng. Kalau kita nganter anak kita ke sekolah gitu ya belum punya anak ya. Nah, kalau kita nganter anak sekolah dan dia diskusi, ya ditanya, ya gulam, hai anak muda, orang Arab memanggil anak-anak gulam, ya gulam. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat. Jadi dia mau, saya kata Rasulullah gunakan waktu itu untuk berdiskusi pada anaknya. Jadi kalau kita nanti kalau Anda semua punya anak, ada momen-momen bersama anak, ajak diskusi, ya, diskusi. Dan diskusinya lihat berkualitas bang. Ihfazillah yahfazka. Jagalah engkau Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat padamu. Kecuali dengan suatu yang telah ditetapkan Allah. Sebaliknya, jika mereka berkumpul, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan bahaya kepadamu. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat, rufiatul aqlam, dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu berdialog dengan dialog yang konten dialognya itu luar biasa. Dan ini diingat oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas hadis ini. Dan oleh Ibnu Abbas yang kecil yang tadi umur anak 10 tahun dia bisa menangkap gagasan seperti ini. Jadi luar biasa. Nah ini sekarang kita mau sampai kepada ini mungkin waktunya ya kita mau sampai kepada gimana Ibnu Abbas bisa kayak begitu. Qala al-muhajirun li Umar ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibnu Abbas. Orang-orang muhajirin berkata kepada Umar, kenapa kamu nggak ngundang anak-anak kamu seperti kamu undang Ibnu Abbas. Jadi orang-orang muhajirin tuh ngiri gitu pada Umar. Kenapa kamu nggak undang anak-anak kita nih seperti kamu undang Ibnu Abbas? Qala lakum fatal kuhul inna lahu lisanan su'ulan wa qalban ukulan. Nah, ini rumusnya nih. Rumusnya Ibnu Abbas, kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya lisanan su'ulan wa qalban ukulan. Jadi kenapa Ibnu Abbas rahasianya ada di mana? Bilisanin su'ul wa qalbin ukul. Abdullah bin Arab, dengan cara apa engkau memperoleh ilmu yang banyak? Beliau menjawab, dengan lisan yang sering bertanya. Dengan lisan yang sering bertanya, dengan hati yang memikirkan dan badan yang tidak malas. Wa batnu ghairu malul. Jadi dia rumusnya Ibnu Abbas itu. Lisannya sering banyak bertanya. Dan yang mikir bukan hanya kepala, hatinya mikir nih. Wa qalbun ukul, ukul itu kan akal, qalbun hati. Hatinya tuh berpikir, yang berpikirnya nggak sekedar pakai otak, tapi pakai hati dan badan yang nggak malas. Itu rumusnya Ibnu Abbas.
Ini perkataan-perkataan tentang itu. Nah, dia ini kata wa yaqulu an-nafsi in kuntu la as'ala 'anil amri al-wahidi salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia punya ada yang mau dia cari ya, ini beliau mengatakan tentang dirinya, sesungguhnya diriku mencapai derajat seperti itu karena dahulu aku, ya ini tadi ya yang dia sering bertanya itu, aku bertanya untuk satu masalah ya, satu masalah nih dia mau tanya satu masalah pada 30 sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah masih hidup, dia datangin untuk satu masalah. Ya, jiddiyahnya luar biasa kepada 30 sahabat Rasulullah SAW. Jadi dia benar-benar mencari ilmu itu. Ya, jiddiyahnya tinggi. Berkata Tawus, seorang ahli tafsir serta muridnya Ibn Abbas, belum pernah aku melihat ada seorang pun yang lebih ta'dim. Ya, ini dia nih perkataan Ibn Abbas. Perkataannya Tawus, ma ra'aitu ahadan asyaddu ta'ziman li hurumatillah min Ibni Abbas. Saya tidak pernah melihat seseorang pun yang sangat takzim, yang sangat hormat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali lebih dibanding Ibnu Abbas gitu. Jadi yang paling takzim yang lihat hal-hal yang haram, dia takut sekali pada yang haram. Ra'aitu Ibnu Abbas wa afala min ainihi. Jadi di matanya nih. Ini terjemahannya. Nah, Abu Raja mengatakan aku pernah melihat Ibnu Abbas pada bawah kelopak matanya ada bekas hitam seperti tali sandal karena saking seringnya beliau menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dia mencari ilmu dengan cara yang luar biasa, bertanya kepada, tapi juga punya quwwatusillah billah. Hubungannya kepada Allah tuh luar biasa. Yang tadi yang disebut sebagai qalban uqul gitu. Ya, qalban uqulan. Jadi yang hati yang berpikir, hatinya berpikir itu dia menjaga dirinya daripada yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman li hurumatillah. Ya, dia menghormati apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan sentuh itu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sering menangis. Orang yang sering menangis karena Allah, karena takut kepada Allah SWT. Sampai di kelopak matanya itu seperti ada bekas hitam. Ya. Seperti ini karena saking seringnya dia menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada jiddi ya, satu sisi untuk mencari ilmu, tapi di sisi lain menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu menjadi cara untuk mendapatkan ilmu sebesar Ibn Abbas. Nah, saya mau bandingkan nih. Ada resep lain. Ini ada As-Sa'bi. Jadi kata orang kalau di generasi Ibnu Abbas, orangnya Ibnu Abbas di para sahabat yang ahli tafsir, ahli segala macam itu, ahli yang kita tafsir, ahli hadis, ahli. Nah, itu Ibnu Abbas. Di generasinya berikutnya, generasi tabi'in, ya, kan itu generasi sahabat. Generasi tabi'in itu adalah generasi yang bertemu para sahabat, tapi nggak ketemu Rasul, ketemu sahabat. Ada orang terkenalnya namanya Imam As-Sa'bi. Imam As-Sa'bi itu juga seperti itu, gitu ya. Ilmunya pintar luar biasa juga seperti Ibnu Abbas itu ya. Dia sudah bikin pengajian di tengah para sahabat masih hidup, gitu ya, Masya Allah. Jadi para sahabat masih hidup, masih banyak sahabat yang hidup, dia udah bikin taklim. Pede amat gitu, sahabat-sahabat aja masih banyak yang dia udah bikin taklim. Dan dia kalau bercerita tentang perang-perang pada masa Rasulullah SAW diceritakan itu perang-perang pada Rasulullah SAW, itu dia detail banget seperti dia hadir pada waktu perang itu. Padahal dia nggak ketemu Rasul, kan dia tabiin nggak ketemu Rasul. Ya. Jadi ini orang luar biasa, pinternya juga nih Imam As-Sa'bi. Imam As-Sa'bi. Jadi kalau dia bilang dia ilmunya banyak, dia menguasai semuanya, banyak sekali ilmu, dia bilang yang nggak saya kuasai itu ini aja soal syair aja. Syair saya kurang kuasai. Tapi kalau Anda nyuruh saya syair selama 1 bulan, saya nggak akan mengulangi 1 bait itu. Kalau dia bersuruh syair 1 bulan itu nggak ada bait yang dia ulang. Itu yang nggak dia kuasai itu. Yang dikuasai apa tuh? Berarti yang dikuasai luar biasa banget. Nah, dia juga punya rahasia ilmu. Qila li Sa'bi rahimahullah, min aina laka hadzal ilmu kulluh, kata orang bertanya kepada
dikatakan kepada Imam As-Sa'bi, gimana Anda mendapatkan ilmu ini semua? Binnafil i'timad, wasiru fil bilad, wasobru kasobrul jamad, wabukuri kabukuril ghurab, kata dia. Dia binnafil i'timad. Jadi jangan kita harus jangan menggantungkan. Jadi kita menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada para ulama dan sebagainya. Wasiru fil bilad, baru dia jalan-jalan ke berbagai negeri. Wasobru kasobrul jamad, dan sabar dalam mencari ilmu itu seperti sabarnya benda mati. Wabukuri kabukuri ghurab, itu jadi bukur itu pagi itu cekatan gitu, jangan seperti cekatannya elang gitu ya, kita sebut cekat. Nah ini jadi ada kesetaraan, ada satu sisi jidiyah, ada satu sisi lain adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang dipadukan, karena ilmu ini nggak bisa kita jidiyah doang, nggak bisa kita tekun doang, nggak bisa kita begadang doang, nggak bisa kita karena kita kemampuan diri kita sedoang, kita binafil i'timad katanya Imam Sa'bi, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Ya, harus kita meminta orang lain, meminta Allah membantu kita. Karena ilmu itu. Nah, ini ada kutipan yang menarik nih, saya kutip perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu itu pernah mengadu kepada gurunya namanya Waqi. Sakautu ila Waqi. Nah, saya mengadu kepada Waqi. Su'ul hifzi tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i yang hafal Quran dari umur 6-7 tahun, dia bilang tentang buruknya hafalan saya. Nah, Waqi ini, Imam Waqi, kalau Anda cari ya, Imam Waqi ini adalah imam yang hafalannya luar biasa. Jadi orang nggak pernah, kalau dia majelis, orang nggak pernah lihat dia bawa catatan. Karena dia bilang masuk semua, begitu masuk udah hafal. Ini hafalannya luar biasa nih Imam Waqi ini, gurunya Imam Syafi'i. Jadi dia kemudian Imam Waqi itu ya, sakautu ila Waqi so hifzi, saya mengadu pada guru saya Waqi tentang buruknya hafalanku, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya Imam Waqi itu mengarahkan Imam Syafi'i ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbirni bi annal ilmu nur, dan Imam Waqi itu mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi, sesungguhnya cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pelaku maksiat. Jadi memang ilmu ini berbanding lurus dengan kemampuan hubungan kita dengan Allah. Di samping usaha kita yang keras, tapi juga adalah tentang bagaimana posisi kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sekalipun ya membuat posisi kita itu berjauhan dengan Allah sementara kita ingin mencari ilmu, ya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Ya, wa akhbirni bi annal ilmu nur. Nah, sungguhnya ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi, bahwa cahaya Allah itu tidak akan diturunkan, tidak akan menunjuki para pelaku maksiat. Maka kalau kita kesulitan mencari ilmu, kesulitan dalam belajar kita, kesulitan dalam kita memahami pemahaman kita tentang apa yang kita harapkan, maka yang perlu kita periksa pertama bukan usaha kita. Usaha kita mungkin kita perlu periksa, tapi yang paling utama adalah seberapa kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan ilmu yang Allah miliki, yang ilmu semuanya adalah hak Allah, semuanya ilmu Allah itu diberikan kepada kita. Nah, ini ada wasiat Ibnu Abbas ya. Ini saya bacakan aja terjemahannya. Berilah aku wasiat, beliau lalu beri wasiat dengan menuturkan, wasiatkan kepadamu
Nah, jadi wasiatnya ini tentang pertama usika bitauhidillah, dengan bertauhidlah pada Allah, wa amala lahu wa iqamas shalah wa ita'iz zakah, tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat, fa in kullu khairin anta atihi ba'da dzalika maqbul. Nah, jadi salatlah bagaikan salatnya orang yang akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Dan jadilah engkau di pagi hari seperti orang asing atau musafir, karena sejatinya engkau adalah calon penghuni kubur. Menangislah karena dosa-dosamu. Diperintahkan menangis. Dan bertobatlah dari kesalahan yang engkau perbuat. Jadikanlah dunia ini lebih ringan daripada tali sendalmu. Dunia ini nggak berharga. Nggak berharga. Akhirat jauh lebih besar. Akbar. Dan seakan-akan engkau telah meninggalkannya. Sudah kita tinggalkan aja dunia ini, sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tidak ada yang bermanfaat bagi semua yang engkau tinggalkan melainkan amal soleh. Jadi ini wasiatnya Ibnu Abbas yang pernah beliau sampaikan. Nah, Ibnu Abbas juga pernah mengatakan perkara ma'ruf yang paling sempurna ialah yang segera dikerjakan. Kebaikan yang sempurna adalah ketika dikerjakan dan menutupi dari penglihatan orang. Ya, jangan sampai yang segera dikerjakan dianggap remeh dan menutupi dari penglihatan orang. Maksud ucapan beliau yaitu untuk bersegera ketika memberi sedekah dan jadikan seakan-akan amalan yang sepele. Jangan diingat-ingat kalau udah ngasih sedekah di hadapan orang yang dikasih, serta menutupi dari penglihatan mata banyak orang. Jangan memamerkannya, karena dengan menampakkan akan membuka pintu riya, menyakiti orang yang diberi, serta membuat malu dirinya. Jadi kita sedekah yang banyak, cari amal-amal rahasia kita. Nah, itu nanti ada syair yang menarik tentang amal rahasia kita. Jadi amal banyak, cari amal rahasia, dan habis itu lupakan, sudah beramal. Jangan ingat-ingat terus, nih saya nih dulu, saya nih itu. Jadi tantangan sedekah itu ada tantangan di awal, tantangan ketika memberikan, tantangan sudah diberikan. Awal, sedekah enggak ya? Nah, itu masih mikirnya kalau banyak tuh belum jadi akhlak, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali itu akhlak itu sesuatu yang kita lakukan tanpa pemikiran panjang. Mikir dulu panjang, itu belum jadi akhlak. Kalau langsung kita jadi akhlak. Nah, itu yang pertama. Ketika memberikannya pakai ini enggak ya, pakai penghinaan apa enggak, kan kata Allah di Quran ada tuh, jangan memberikan sedekah dengan kata-kata yang buruk gitu. Nah, itu ketika sedekah masih. Nah, ketika udah sedekah, udah selesai sedekah, udah ini. Nah, ada tantangan berikutnya, godaan setannya belum selesai terus. Godaan setannya, ingat ini punya dulu saya nih, dulu nih bangun musola nih saya nih. Dulu nih yang ini itu juga jangan sampai terjadi. Nah, ini soal kematian wafatnya Ibnu Abbas dari Imam Tabrani. Beliau menjelaskan tentang wafatnya Ibnu Abbas di Taif. Taif ya, kalau kita ke Taif, saya pernah nih udah berkunjung ke yang makamnya Ibnu Abbas yang sekarang di sebelahnya ada masjid. Di Taif itu puncaknya Mekah, dekat Mekah ada Taif, tapi dingin di sana. Nah, itu Ibnu Abbas berdakwah di sana, kemudian dia wafat di sana. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanadnya pada Sa'id bin Jubair, berkata Ibnu Abbas meninggal dunia di Taif. Lalu datang seekor burung yang belum terlihat sebelumnya masuk ke dalam kuburnya. Kemudian tidak terlihat keluar kembali. Dan ketika beliau dikubur, terdengar ada orang yang membaca ayat dari arah dalam kuburnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenali siapa yang membacanya. Dan yang dibacanya adalah surat Al-Fajr. Hai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr 27:30 itu ada yang baca dan nggak tahu siapa yang baca, datang dari arah kuburnya, dan Imam Zahabi mengatakan kisah ini mutawatir.
Kisah ini semua orang tahu gitu kira-kira gitu apa diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, itu wafatnya juga indah. Ya luar biasa. Itulah tentang Ibnu Abbas. Mudah-mudahan apa yang saya hanya membacakan cerita aja nih, bukan saya bikin ceritanya. Ini kan juga cerita yang saya kumpulkan dari sumber-sumber yang bercerita tentang Ibnu Abbas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah catat ini sebagai amal ibadah bagi kita. Billahi taufik, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget nih ya, kisahnya Ibnu Abbas. Bahkan tadi saya dengar beliau bertanya satu masalah saja dengan datang dengan kepada 30 sahabat-sahabat Rasul gitu. Itu Masya Allah banget perjuangannya gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa isi link yang sudah disampaikan di chat, di kolom chat. Mungkin saya akan izin share screen. Ini Ustadz, ada yang bertanya Ustadz? Belum kelihatan share screen-nya. Apakah sudah terlihat Ustadz? Ya, yang mana ya? Sudah. Ya, Sudah. Terus, ya, udah. Oke, bagaimana Ibnu Abbas membedakan antara Al-Quran hadis pada saat itu? Terus, saya baca semuanya aja dulu ya. Oke. Bahwa yang paling berilmu ada Ali. Menurut siapa yang lebih berilmu Ibnu Abbas? Izin Ustaz, hal dan semangat apa yang bisa kita tiru dari para sahabat agar memiliki semangat dalam belajar sehingga menghasilkan karya yang berguna? Apa yang dimaksudkan ilmu perbintangan dikuasai oleh Ibnu Abbas? Apakah ilmu tafsir Ibnu Abbas bisa? Apakah ilmu tafsir Ibnu Abbas bisa dipelajari? Terus bagaimana cara supaya saya mencari ilmu dunia akhirat bagi mahasiswa rumah? Tidak fikih ilmu bahasa Arab. Oke. Ya, ada lagi? Afwan bertanya. Ustaz, jika seorang mahasiswa belajar hingga begadang padahal dalam Al-Quran malam adalah waktu istirahat. Oke. Ya. Silakan dijawab Ustaz. Oke, jadi saya jawab ya semampu saya. Saya nggak banyak menguasai ilmu-ilmu ini. Jadi soal para sahabat mana yang lebih utama? Ya, jadi ini ulama berdiskusi nih. Nabi mana yang paling utama? Sahabat mana yang paling utama? Nah itu selalu ada yang dalam hal ini siapa yang lebih utama? Dalam hal ini siapa yang lebih utama? Ada selalu tingkatannya. Jadi para sahabat misalnya jangan dibandingkan dengan yang bukan sahabat. Ya, gitu ya. Orang misalnya ada sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Tadinya saya mau bahas Muawiyah nih. Muawiyah bin Abu Sufyan karena dia penuh kontroversi, terutama bagi para kalangan orang Syiah dan sebagainya, itu dia kontroversi. Nah, tapi ilmunya luar biasa. Dia ahli tata negara tuh dia, ahli administrasi negara. Nah, terus orang habis itu dia punya konflik dengan Ali misalnya. Ya. Tapi orang terus kemudian membanding-bandingkan dengan orang-orang setelahnya, Umar bin Abdul Aziz misalnya. Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kemudian ketika dibandingkan gimana? Nah, kalau para sahabat jangan dibandingkan. Mereka sudah hidup bersama Rasul dengan jasanya luar biasa besar, jangan dibandingkan. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu, kalau ulama mengatakan kalau ada 30 orang seperti Umar bin Abdul Aziz itu belum sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Debu yang masuk ke matanya Muawiyah di Hunain itu sudah menghapuskan semua kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Jadi luar biasa. Jadi ada yang banding-bandingkan begitu. Jadi ada memang orang yang punya concern membandingkan ini mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Tapi begini, ada memang diskusi-diskusi itu. Tapi kalau saya berpendapat, diskusi-diskusi itu
manfaatnya kurang, faedahnya kurang. Oke, kita tahu ini mana yang lebih utama, kalau dia dipertentangkan itu juga nggak terlalu banyak manfaatnya. Jadi menurut saya oke, ini memang Ali juga disebut sebagai lautan ilmu, ilmunya luar biasa besar. Tapi kalau kita bicara tafsir semuanya, kalau lihatlah riwayat hadis itu memang kekhususannya ada pada Ibnu Abbas. Jadi para sahabat Rasulullah ini dia ada ilmu-ilmu dasar yang dia kuasai sama semuanya. Siapapun dia, tentang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itu semuanya sama. Huwallazi, Allah, tentang Allah. Huwallazi arsala rasulahu, yang mengutus rasul tentang Allah, rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, huda itu Quran. Bil huda wa dinil haq, din dan hak itu Islam. Nah, tentang hal-hal itu mereka semua hal-hal yang dasarnya sama. Mau Ibnu Abbas kayak, mau Khalid bin Walid kayak, sama ilmunya, sama. Tapi ada keistimewaan yang lain-lain kemudian punya, ada yang pemahamannya di ilmu Islam lebih dalam, ada yang di ilmu Sa'bi lebih dalam. Kita jarang mendengar atau nggak pernah mendengar ya hadis riwayat Khalid bin Walid. Hadis riwayat Khalid bin Walid. Tapi perang mana yang nggak diikuti Khalid? Tapi dia pedang Allah, Saifullah, dia memenangkan berbagai peperangan. Dia luar biasa, dia tampil selalu di depan gitu. Nah, tapi pemahaman tentang Allah, Rasul, Islam, tentang Quran yang dasar-dasar sama dia. Sama. Tapi kalau kekhususan ilmu kekhususan, ilmu Islam khusus soal tafsir, soal hadis ada di Ibnu Abbas. Ya, tapi soal perang ada jadi ada spesialisasinya juga walaupun yang dasarnya tetap sama. Nah, kita tuh yang dasarnya kita harus kuasai ini. Tadi ada pertanyaan gitu. Dengan menyimbangkan. Anda para muhandisin ya, muhandis ya, orang-orang insinyur ya. Anda nggak boleh dulu ada teman saya tuh dapat kuliah dapat nih elektro, dia dapat dulu teman. Terus akhirnya dia kuliah semangat Islam, dia tinggalin kuliah, saya mau masuk LIPI aja, langsung LIPI juga akhirnya gagal. Nah, jadi antum yang udah ada di posisi saya sekarang, keahlian saya ilmu teknik gitu, jadi yang paling ahli di situ, paling ahli. Nah, tapi ilmu-ilmu dasar keislaman itu nggak boleh kita nggak miliki. Semua orang tanpa kecuali harus memiliki. Ilmu akidah, ya, ilmu tentang Allah, Rasul, Islam, Quran, ya itu kita harus miliki semuanya, enggak tanpa terkecuali. Kita bisa jadi Khalid, ya, gitu ya, karena kita keahlian kita di bidang teknik, atau di bidang Khalid di bidang siasi atau di bidang peperangan. Ya. Nah itu jadi artinya yang saya maksud seperti itu ya. Kita perlu memiliki keahlian tertentu, spesialisasi, tapi ilmu-ilmu dasar kita tentang keislaman nggak boleh hilang. Karena ilmu dasar para sahabat pada umumnya hafal Quran. Itu para sahabat umumnya dia memahami ilmu-ilmu dasar Islam yang nggak ada perbedaan. Nah, kemudian takwil, apa itu sebenarnya takwil itu apakah sama dengan meramal? Bukan, takwil itu yang dimaksud itu tafsir, ya, tafsir. Terus ilmu perbintangan itu maksudnya ilmu hisab. Jadi kan ilmu. Nah, ini ya, kita nih Anda yang ada di teknik ya, misalnya ada di ilmu eksakta lainnya gitu. Dulu kita itu orang belajar Islam, belajar ilmu-ilmu, misalnya ilmu-ilmu antariksa, astronomi dan sebagainya, itu orang merasa dia perlu mempelajarinya secara kuat karena itu berhubungan dengan ibadah. Berhubungan dengan ibadah. Kita mau sholat lihat fenomena alam. Ya, kita waktu terlarang sholat ada fenomena. Waktu masuknya bulan kita lihat hilal, itu soal. Jadi banyak, jadi alam ini ada hubungannya ya dengan amal kita. Jadi orang dulu itu dekat dengan fenomena alam. Jadi fenomena alam. Nah, kita tuh jauh sama fenomena alam.
jauh. Jadi kita nggak akrab lagi. Nah, orang-orang dulu tuh jadi dia belajar keras karena itu berguna buat ibadah kita. Ibadah kita, ilmu hisab itu berguna buat ibadahnya. Dia tinggi motivasinya. Nah, makanya cari buat semangat, tadi ada juga pertanyaan itu, semangati belajar keahlian kita, itu pikirkan bahwa ilmu kita berkontribusi untuk ibadah kita. Ilmu kita berkontribusi buat dakwah kita. Ilmu kita berkontribusi buat amal saleh kita. Jadi bukan ilmu untuk ilmu, ya, jangan ilmu untuk jadi saya kemarin waktu datang acara pertemuan orang tua murid sama teknik gitu ya, itu ada pertanyaan itu. Jadi kira-kira masuk FTUI untuk apa? Untuk dapat kerja ya, dapat kerja di perusahaan multinasional. Ece-ece banget ininya obsesinya ya. Jadi obsesi mahasiswa kita puncak prestasinya ada di selembar ijazahnya. Habis itu cari kerja ke emperan-emperan Cina. Kemana-mana cari-cari obrol ijazah kita, pokoknya minta cari ini. Ya cuma segitu doang obsesi keilmuan kita. Cuman mau dapat selembar ijazah. Ya wisuda dapat selembar ijazah, terus habis itu cari kerja. Udah selesai hidupnya, udah selesai. Obsesinya segitu doang. Enggak, jangan. Orang kita obsesinya akhirat kok gitu ya. Jadi oleh karena itu para lahir temuan-temuan besar itu karena obsesinya bukan obsesi dunia. Kalau obsesi dunia selesai dapat gaji di perusahaan multinasional, udah selesai gitu kan, udah kita ongkang jadi jadi masuk FTUI bukan karena itu gitu ya. Masuk FTUI kita untuk menambah ibadah kita, untuk mendakwah kita dengan ilmu yang kita miliki. Jadi saya kira ditambah tuh motivasinya. Terus bagaimana jika seorang mahasiswa belajar hingga begadang padahal Al-Quran, iya benar. Ini benar, jadi penting nih. Jadi memang kita begadang tuh jangan jadi kebiasaan, insiden harusnya gitu ya. Jadi Rasul ngasih contoh sama kita. Ibadah-ibadah itu ada yang ibadah. Nah ini soal cara milih ibadah ya. Cara milih ibadah. Ibadah itu ada yang susah banget, ada yang sebenarnya gampang. Gitu. Niru Rasul itu. Niru Rasul kita berjihad susah, berat itu ya. Wah, berat, lari aja nggak kuat itu. Berat ini. Ibadah berjihad. Tapi ada Rasul setelah Isya dia tidur. Itu kan cuma suruh tidur doang itu. Nirin Rasul tidur, enak banget cuma tidur aja. Nah, yang berat-berat kita nggak bisa, tapi yang gampang jangan sampai lolos gitu. Yang berat susah nih, jihad susah. Tapi yang tinggal tidur aja kenapa kita lolos juga gitu. Nah, jadi tapi coba kalau Anda tidur ya, kalau Anda tidur itu habis Isya jam 9 udah tidur. Itu jam 3 udah nggak bisa tidur tuh. Udah kelamaan tidurnya. Nah, itu Anda gunakan karena Rasul di sepertiga terakhir itu gunakan untuk ibadah. Gunakan ibadah, bisa belajar, bisa ibadah. Nah, gunakan itu. Nah, bikin alur kehidupan kita seperti alur kehidupan Rasul. Rasul adalah jadi kehidupan dia itu mukjizat, kehidupan Rasul itu mukjizat. Kita ikuti pasti ada berkahnya, pasti ada berkahnya kehidupan Rasul. Maka ikuti aja tuh, tinggal ikutin kehidupan Rasul. Tinggal tidur, dapat pahala nih, tinggal tidur. Jihad kan susah, tidur aja. Kalau dibiasain disebutkan di hadis tadi. Kalau Anda baca tuh buku Suliyatul Muhammad fil Rasul, jalannya apa, tidurnya gimana, nyara nyisirnya kayak gimana, apanya tuh ada buku Imam At-Tirmizi, mulia As-Sama'il Muhammadiyah, kitab Sama'il itu. Nah itu detail tuh, ikutin aja, itu pasti barokahnya luar biasa. Karena itu kita mengikuti dengan niat mengikuti Rasul. Jadi kalau begadang suatu waktu kita dibutuhkan ya nggak apa-apa, jihad.
gitu kan. Rasul kadang begadang juga hirosah nih ya, kalau berjaga di ketika perperangan ribat gitu. Nah itu dia dapat pahala karena peperangan itu. Tapi kalau menjadi pola hidup kita harus begadang, nah itu nggak dicontohkan. Cari ilmu gimana seimbang, harus seimbang dunia. Jadi kita harus sempatkan cari itu ilmu-ilmu keislaman itu, terutama yang dasar tadi yang saya katakan itu, ya harus disempatkan. Nggak boleh jangan kita harus alokasikan. Jadi kita harus target. Anda memahami kalau kita dari ilmu teknik setingkat S1 gitu, atau S2 atau S3 gitu, maka ilmu keislaman kita harus juga tingkatannya kira-kira jangan SD gitu, jangan TK gitu. Ilmu keislamannya harus juga punya ketinggian tingkatan, apalagi kita niatnya berkontribusi. Ya, terus apalagi takwil tadi zaman Nabi sebut. Apakah ada patokan seseorang pada zaman Nabi disebut sahabat? Bagaimana Ustaz? Nah, sahabat itu emang ada yang mendefinisikan. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Rasul. Bahkan para ulama memperluas lagi melihat Rasul, walaupun Rasul juga nggak kenal dia. Nah, pernah melihat Rasul itu dan dia wafat dalam kondisi Islam. Itu sahabat. Jadi yang ketemu Rasul, Abu Jahal juga ketemu Rasul kan. Tapi dia wafat dalam kondisi Islam, itu sahabat. Sahabat. Jadi pernah ketemu Rasul itu para sahabat Rasul. Ada sekitar sahabat Rasul, ada yang menghitungnya para ulama, ada yang bilang 100 ribuan, ada yang 150 ribuan, ada yang 114 ribuan. Ya di bawah 200 ribu lah para sahabat Rasul. Tapi menarik nih ya, kalau Anda ke Madinah, itu ada kuburan para sahabat itu di belakang Masjid Nabawi gitu ya. Kuburan apa tuh? Kuburan yang belakang Masjid Nabawi itu. Nah, itu sahabat Rasul yang dikubur di situ dari hampir 200 ribu sahabat Rasul, itu cuma 10 ribu. Kemana yang lain? Kemana mereka tuh yang lain? Wasiru fil bilad. Mereka pergi ke seluruh negeri. Gitu. Jadi coba orang kalau seperti sahabat Rasul, yang orang udah ketemu Rasul, tinggal di Madinah, yang kota Madinah itu dijamin tempat kembalinya ilmu-ilmu. Dan dia harusnya udah nggak mau pergi lagi, dia udah enak kan, udah ditinggal di Madinah, ketemu Rasul gitu, sahabat gitu. Kenapa kita berkemana? Kayak Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu Rasul tinggal di rumah dia. Tinggal di rumah dia. Terus setelah Rasul wafat, dia meninggalnya di mana? Abu Ayyub meninggalnya di samping benteng Konstantinopel. Kenapa dia meninggal di situ? Karena dia terobsesi di Rasul tentang Futuhat Konstantiniyin, tentang Konstantinopel. Dia pergi ke sana untuk supaya saya nih panglimanya. Nikmal Jaisuha, sebaik-baik pasukannya, sebaik-baik panglimanya. Dia jalan sampai ke sana sampai dia meninggal di dekat benteng Konstantinopel, Sultan Ayyub Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kalau kita nih mikirin nih, kalau sekarang Rasul aja udah tinggal sama gue di rumah aneh nih. Terus kita juga di Madinah gitu, meninggal di Madinah itu istimewa pula gitu. Ngapain kita pergi-pergi jauh-jauh, udah tinggal aja sini udah. Nah, tapi sahabat Rasul itu yang 200 ribu itu, hampir 200 ribu, cuma 10 ribu yang di Madinah. Yang lain bersebar. Nah, itulah diobsesi dia dengan ilmu yang dia miliki untuk mendakwahkan, untuk memperluas ilmu-ilmu dakwahnya itu luar biasa. Obsesifnya para sahabat. Ini memang generasi yang luar biasa ini. Nggak main-main. Kenapa Allah ridho? Itu bukan karena mereka ini kelompok main-main, ini kelompok jilun Qur'aniyun farid, kata generasi Quran yang unik gitu. Apalagi udah ya, saya kira itu aja ya. Saya kira ya ingin saya sampaikan. Ini juga di akhir-akhir Jumat nih, waktu mustajabah nih untuk berdoa ya, banyak salawat dan berdoa di akhir-akhir Jumat. Mudah-mudahan Allah
kabulkan semua keinginan kita, keinginan kebaikan buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi waktu istimewa dan masa yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat, mengambil faedah dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz Fitra atas kajian hari Jumatnya ini. Banyak banget ilmu yang sudah kita terima ya dari Ibnu Abbas ini. Diingatkan juga kepada seluruh peserta kajian untuk mengisi quality controlnya kajian umat pada dikirimkan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Diingatkan juga dipersilakan untuk teman-teman menyalakan kameranya karena sesi foto akan segera dilakukan. Kami tunggu sampai 17.30. Oke, mungkin untuk teman-teman dokumentasi bisa diambil sekarang. Oke, mungkin saya izin buat mandu sesi foto ini. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin buat foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Udah. Makasih banyak buat Ustadz Fitra Arsila. Tadi saya tercerahkan juga. Jadi seru banget materi. Sekarang Ustadz. Dan buat MC juga. Terima kasih Zaki. Pada Ustadz Fitra, kajian tadi, jazakumullah khairan. Ya, izin ya. Iya Ustadz, silakan. Jazakallah Ustadz. Terima kasih. Demikian kajian rutin pada Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir sesi. Sebagai MC, mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dengan majelis subhanallahi wa bihamdihi.